PLTU Cirebon 1 saat ini sedang menjadi perbincangan dalam berbagai diskusi publik. Pemerintah telah merencanakan transisi energi dan salah satu langkah besar yang akan diambil adalah mempensiunkan dini PLTU Cirebon 1 di tahun 2035. Pensiun dini PLTU Cirebon 1 ini adalah bagian dari rencana Just Energy Transition Partnership atau JETP Indonesia, sebuah program internasional antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara IPG dan GFAN senilai 310 triliun rupiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan percepatan transisi energi yang adil dan berkelanjutan bagi semua. Namun pertanyaan besarnya, apakah proses transisi ini akan membawa perubahan dan benar-benar terjadi secara lancar atau malah akan membuat masalah baru? Saya Tata dari Cerah, dan hari ini saya akan ditemani oleh teman-teman dari Koalisi Rakyat Bersihkan Cirebon atau yang biasa kita sebut Karbon untuk menggali lebih dalam tentang kondisi terkini dan tantangan transisi energi di Cirebon. Oke, Kak Dinda, aku penasaran nih, kalau sekarang tuh PLTU masih beroperasi seperti biasa berarti ya? Masih Kak, jadi setiap malam cerobongnya tuh masih mengeluarkan asap dan juga masih beroperasi tentunya. Dan ada juga di PLTU 2 yang memang sedang uji coba. Uji coba untuk beroperasi atau Betul. ada rencana di pensiun masih untuk PLTU 1 aja? Untuk PLTU 1, desas-desus di kalangan masyarakat memang akan segera dipensiun dinikan. Sementara untuk PLTU 2, menurut keterangan dari beberapa masyarakat yang tinggal di sebelah industri tersebut akan beroperasi untuk menggantikan yang PLTU 1. Kabar-kabarnya sih, kabar buruk. Kalau ngomongin tadi kan masyarakat sekitar ya Kak, mereka tuh sebenarnya ngalamin gak sih dampak lingkungan atau mungkin dampak ekonomi ya yang terjadi karena masih beroperasinya PLTU Cirebon 1 ini? Oke, kita sasar dulu mungkin dari dampak lingkungan ya, karena lingkungan itu yang paling dekat dengan kita. Seperti yang Kakak rasakan sekarang, udaranya itu panas dan juga sebenarnya kalau kita rasakan tidak layak dihirup ya, karena sesak sekali, seperti menyengat dan juga kotor ya. Dan juga untuk dampak lingkungan selanjutnya adalah air ya, teman-teman, kita bisa lihat airnya itu kotor sehingga tadi menyasar kepada dampak ekonomi. Dengan adanya laut yang tercemar oleh limbah dari industri PLTU tersebut, akhirnya laut tidak bisa untuk dipakai sebagai sarana mata pencaharian sehingga dampak ekonominya nelayan mengalami penurunan jumlah tangkapan ikan. Kalau ngomongin dari ekonomi, sebenarnya masyarakat sekitar di sini nih mata pencahariannya itu kebanyakan di bidang apa ya Kak? Untuk sektor pertama ada nelayan, yang kedua juga nelayan di sini juga punya pemilik kapal dan juga ada tambak ya, dan juga ada pengrajin kerang atau pengupas kerang gitu. Mungkin paling banyak di sini sektornya adalah di perikanan Kak. Ini adalah Padama merupakan seorang nelayan yang terdampak dari adanya industri PLTU yang ada di Cirebon Timur, khususnya di Desa Waruduri ini Kak Tata. Bapak udah tinggal di Desa Warudur berapa lama Pak? 30 tahunan gitu. Gimana sih Pak dampak PLTU ini selama kehidupan Bapak sehari-hari, mungkin dari kesehatannya dulu? Ya kesehatannya, kalau anginnya lautnya ke sini dampaknya batu baranya tuh tubuhnya. Kalau anginnya kembang ke sana, jadi mengaruh nih tenggorokan, sesak. Saya ini lagi batuk-batuk gara-gara PLTU. Sesak kenapa? Ya kalau sakit ya nggak bisa melaut karena batuk, sesak napasnya. Kalau dari dampak ekonominya Pak, mungkin tangkapannya gimana hasil? Oh, penghasilan tangkapannya ya kadang-kadang sekilo, tangkapannya 2 kilo. Sehari lagi nggak dapat gitu, jadi menurun, kadang-kadang naik gitu. Itu terjadi karena limbah dari Limbah PLTU gitu. Ya kalau dampaknya PLTU, kalau limbahnya keluar tuh kan nggak dapatnya 5 dulu gitu. Ikan pada mati, kerajungan nggak nyerang di jaring karena limbah.
Anak ibu yang satu umur 5 tahun, yang satu lagi umur 4 tahun. Belakang ini batuk pileknya nggak sembuh-sembuh. Ada 1,5 bulan nggak sembuh-sembuh tuh batuk pilek. Sembuh, terus batuk lagi. Diperiksain ya kayak gitu, nggak sembuh-sembuh. Dan nggak anak ibu aja, ada anak tetangga juga yang temannya main rata-rata batuk pilek sakitnya. Ya tapi secara sebenarnya kalau untuk pekerjaan bagus juga kalau seandainya dilanjut biar orang-orang sini nggak nganggur, nggak apa sebenarnya. Tapi ya itu balik lagi ada dampak positif dan negatifnya gitu kan. Negatifnya mungkin kan lebih kita khawatir ke kesehatannya untuk jangka panjang. Saluran pernapasan itu pasti kan dampaknya mungkin sekarang hanya batuk pilek, tapi untuk kemudian hari. Nah, sepengamatan Kak Dinda nih sama teman-teman Karbon, ada nggak sih rencana dari pemerintah gitu buat menangani nih dampak-dampak yang sudah terjadi saat ini? Untuk kompensasi atau rekonsiliasi keadaan yang ada di daerah Cirebon Timur ini berdasarkan observasi juga yang dilakukan di beberapa titik daerah, terutama yang dekat dengan industri, masyarakat masih belum mengetahui dan masih belum ada satu tindakan yang jelas dalam artian untuk merevitalisasi lingkungan yang ada di sini. Jadi belum ada sesuatu hal atau gebrakan yang jelas lah dari pemerintah sekitar untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Nah, kalau mau ngomongin dampak, tadi kan yang udah Kak Dinda mention itu adalah dampak-dampak yang sudah terjadi saat ini Kak, dari lingkungan dan ekonomi. Ada nggak sih concern gitu apabila nanti saat udah mau terjadi transisi atau pensiun ini udah dijalankan, ada nggak sih dampak yang kayaknya tuh bisa terjadi gitu kalau nggak dimitigasi? Mungkin lebih ke pertama ya, lapangan kerja mau bagaimanapun, walaupun memang impact daripada PLTU ini itu besar daripada beneficialnya, cuma mungkin ada beberapa warga sekitaran sini yang bekerja sebagai pekerja tidak tetap. Mungkin nanti akan ada semacam uncertainty, ketidakjelasan gitu, maka mereka akan dialokasikan kemana ya tenaga kerja lokal ini. Yang kedua yang aku takutin adalah energy insecurity atau gap lah ya, ada satu lubang besar ataupun jurang besar yang memisahkan, karena jujur untuk transisi energi ini kan merupakan isu yang baru ya, apalagi di kalangan masyarakat ini. Yang aku takutkan adalah tidak menyerapnya proses atau mekanismenya, proseduralnya, sehingga masyarakat ini akan masalahnya left behind lah, ketinggalan gitu Kak. Apalagi kan di sini belum terlalu siap dan terlalu adaptasi dengan perubahan. Nah, kalau misalnya untuk pensiun dini ini, gimana sih Kak dinamikanya? Apa jadi perbincangan di daerah Cirebon sendiri? Tentunya karena dinamika dan mekanisme atau proseduralnya di Katata masih belum menemui titik yang jelas. Dan kalau dilihat dari timeline-nya, seharusnya mereka sudah mendistribusikan informasi ya kepada masyarakat. Tapi layaknya kalau melihat daripada fakta di lapangan masih belum terdistribusi secara jelas, baik mekanisme ataupun informasi, terutama terhadap masyarakat di tapak atau di grassroots movement atau di grassroots community-nya masih belum jelas gitu. Dan juga yang aku lihat perihal pensiun dini ini untuk step by step-nya itu masih sering berubah-berubah. Padahal mereka ini akan start di beberapa tahun ke depan dengan waktu yang sangat singkat gitu. Jadi mungkin masih ada banyak skeptisme ya, terutama di kalangan anak muda, di kalangan masyarakat tapak, karena untuk secara informasinya saja belum terlalu mendetail dan jelas. Padahal seharusnya kalau pensiun dini merupakan program yang baik, harusnya didistribusikan secara rinci dan jelas. Kalau untuk persiapannya sendiri nih Kak, biar masyarakat tuh udah nggak skeptis gitu ya, lebih percayalah sama proses pensiun dini ini. Gimana sih Kak Dinda biar pemerintah tuh bisa bersiap-siap gitu, atau mungkin masyarakatnya yang harus bersiap-siap untuk pensiun dini ini? Pastinya untuk mewujudkan suatu implementasi program yang jelas harus ada balance ya, dari masyarakat harus jelas dan dari pemerintah harus jelas. Tapi siapa dulu nih yang men-start atau starting point-nya? Tentunya pemerintah ya, karena jujur ini kan salah satu dari upaya pemerintah untuk memitigasi adanya perubahan iklim dengan melakukan pensiun dini terhadap industri-industri yang bersifat destruktif. Mungkin dari pertama
pertama melibatkan lebih dulu masyarakat, karena kan masyarakat yang tahu ya situasi mereka bagaimana dan apa yang baik untuk lingkungan mereka pastinya itu kan. Yang kedua lebih ke edukasi dan sosialisasi yang mungkin bentuknya itu inklusif, jadi semua itu terbawa gitu. Kalau kita lihat sekarang kan masih belum adanya inklusivitas, masih belum adanya keterlibatan dari masyarakat apapun, ada jejaring suara ataupun jajak suara, tapi masih belum optimal gitu untuk meraih inklusivitas itu. Berarti saat ini keterlibatan masyarakat tuh masih minim banget. Mereka belum dilibatkan gitu, apalagi untuk mengambil keputusan misalnya ya, untuk membuat aturan baru. Iya, apalagi terutama kalau kita bisa akumulasi asumsiku sih ada 25% masih ya, masyarakat tuh masih ada 25% pemahaman mereka terhadap sektor pembaharuan energi ini atau pensiun dini ini. Untuk masyarakat sih selama observasi yang kami jalankan terutama di bulan kemarin di Agustus, mereka masih belum dilibatkan gitu. Jangankan dilibatkan ya, untuk mendengar kata pensiun dini aja tuh masih belum. Kecuali mereka yang memang kerja gitu. Tapi ya sisanya yang mereka memang terdampak gitu seperti nelayan, petani tambak ataupun sektor-sektor lain masih belum mengerti dan belum mendengar apa itu pensiun dini. Berarti bahkan info tentang akan dipensiunkan dini aja itu belum nyampe ke mereka gitu Belum. Kak, saat ini. Mereka hanya mouth to mouth ya, terutama dari pekerja sih, bukan dari pemerintah, dari officials ataupun dari pengelola industri tersebut masih belum menjelaskan secara rinci kepada masyarakat. Hanya dari mereka yang bekerja dan mulut ke mulut saja. Terserah wis, kalau mau berhenti silakan. Jadi nggak mikirin PLTU kalau orang nelayan. Jadi yang fokusnya harus cariin terus di laut. Ada nggak ada, jadi nggak mikirin PLTU mau berhenti, terserah. Kalau idealnya nih Kak, sebenarnya masyarakat itu keterlibatannya harusnya seperti apa sih buat proses transisi energi di Cirebon? Karena kalau ya tadi satu mungkin concerning yang tadi inklusivitas, dan juga karena salah satu elemen daripada pensiun ini adalah JETSI ya, perlibatan sektor-sektor gender ataupun inklusivitas itu perlu sih Kak Tata. Pertama satu yang terdampak pasti ya sektor-sektor yang terdampak seperti nelayan ataupun buruh tambak, petani tambak dan sektor-sektor perikanan tentunya. Terus juga yang mungkin rumahnya tuh radiusnya dekat dengan industri. Karena selama ini ketika kami observasi masih belum ada suara tentang hal tersebut gitu. Intinya adalah inklusivitas, pelibatan mereka yang memang benar-benar terdampak gitu. Dan tadi pelibatan sektor-sektor seperti JETSI, perempuan juga harus dilibatkan karena jujur dengan adanya pembangunan PLTU ini sektor air ya, sanitasi itu kan kotor. Terutama itu sangat impact banget sama sistem reproduksi dan kesehatan reproduksi ya. Jadi harus ada perlibatan. Pensiun ini merupakan awal sektor untuk perlibatan secara inklusif. Gangguan mata pencaharian sebagai nelayan dan meningkatnya kasus ISPA menjadi gambaran nyata dari dampak buruk keberadaan PLTU Cirebon 1 terhadap kehidupan warga desa Waruduwur. Ironisnya, ketidaktahuan akan hak mereka atas lingkungan yang lebih bersih membuat mereka pasrah dan tidak memiliki harapan terhadap wacana pensiun dini PLTU yang tengah direncanakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi lingkungan agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan ikut terlibat dalam mewujudkan masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Tata, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.